Pada 2 bulan yang lalu kami dan kelompok diberi tugas dalam mata kuliah kewarganegaraan untuk melakukan observasi dalam bidang teknologi. Dan tepatnya pada 2 minggu yang lalu kami telah menyelesaikan observasi kepada 2 rekan kami yang merupakan menjadi korban dalam kejahatan di media digital termasuk bidang teknologi. Kami melakukan observasi dan menemukan maraknya kasus penipuan online di masyarakat. Salah satunya korban berinisial Mr. D mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah karena pelaku memanipulasi emosinya dengan cerita keluarganya bahwa ada yang sakit. Ada juga salah satu rekan kami warga Tasikmalaya yang ditipu oleh pelaku beridentitas Kapolres palsu melalui WhatsApp untuk meminta dana bantuan sosial. Modus ini menunjukkan bahwa penipu mampu menyamar dengan sangat meyakinkan. Teknologi memiliki 2 sisi. Sisi positifnya kita dipermudah dalam menjalani hidup, dan sisi negatifnya penipuan semakin canggih dan sulit dikenali. Jika seseorang terpelajar saja dapat tertipu, bagaimana dengan masyarakat lain yang kurang memahami keamanan digital? Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, apa yang membuat masyarakat mudah tertipu di dunia digital? Penipuan online bukan karena korban ceroboh. Penipuan online berhasil karena pelaku memanfaatkan kelemahan di manusia. Pelaku menggunakan berbagai modus seperti akun palsu di media sosial atau fake account, manipulasi emosi, penyamaran sebagai pejabat, tautan dan situs tiruan, permintaan data pribadi melalui pesan tidak resmi. Di saat itu emosi kita dikendalikan, logika kita padam. Disitulah pelaku mengambil kesempatan. Dalam 5 menit ke depan, kelompok kami akan melakukan presentasi dan memberikan hasil observasi mengenai kasus saat ini. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Berikut juga ada PPT-nya yang saya tampilkan. Jadi, kemajuan teknologi mempermudah aktivitas sehari-hari seperti belanja, transaksi, dan komunikasi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan digital. Modus seperti phishing, pesan palsu, situs tiruan, dan manipulasi di media sosial semakin marak. Menyasar masyarakat yang belum waspada, dampaknya bisa menimbulkan kerugian besar, baik materi maupun non-materi. Kita masuk ke observasi, wawancarai 2 orang yang terkena kasus penipuan. Yang pertama itu ada Mr. D yang terkena kerugian sebesar 5 juta. Jadi pertanyaan dari kelompok kami yang pertama itu, bagaimana awal mula Anda bisa terhubung dengan pelaku? Beliau menjawab, saya awalnya kenal lewat Instagram, dia pakai akun dengan nama NY, orangnya kelihatan sopan dan baik, rajin tanya kabar. Setelah beberapa hari, kami lanjut komunikasi via WhatsApp. Yang kedua, apa alasan pelaku minta uang dari Anda? Beliau juga menjawab, dia bilang orang tuanya sakit keras dan butuh biaya rumah sakit. Saya percaya karena dia kirim foto-foto rumah sakit, obat, dan cerita sedih. Jadi saya bantu. Tapi setelah itu dia sering kasih alasan lain seperti bayar dokter, operasi, sewa ambulan, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok kami, apakah Anda sempat curiga? Beliau menjawab awalnya tidak. Dia bicara sangat meyakinkan, bahkan pernah janji akan berikan uangnya kalau semua sudah selesai. Tapi setelah hampir 5 juta saya transfer, dia mulai jarang balas WA dan akhirnya hilang. Saya sadar itu penipuan. Dan pertanyaan keempat dari kelompok kami yaitu, apa pesan Anda untuk masyarakat? Beliau menjawab, jangan gampang percaya sama orang di media sosial, apalagi kalau belum pernah ketemu langsung. Dan wawancara kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Rijal. Oke, 1. Bagaimana awal mula Anda bisa terhubung dengan pelaku? Saya tiba-tiba dapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal, tapi profilnya pakai foto Kapolres, lengkap dengan seragamnya, di bio juga tertulis nama AKBP Haris Dinjah, jadi saya pikir ini benar. Dan kedua, apa alasan pelaku minta uang dari Anda? Dia bilang sedang mengadakan kegiatan bantuan sosial dan butuh dukungan dana dari tokoh masyarakat. Karena saya memang aktif di lingkungan, saya sempat.
Ketiga, apakah Anda sempat curiga? Awalnya enggak, soalnya dia juga kirim semacam surat permintaan bantuan yang terlihat resmi. Tapi setelah saya tanya balik soal kegiatan resminya, dia menghindar. Akhirnya saya cek ke Polsek, ternyata itu penipuan. Dan keempat, apa pesan Anda untuk masyarakat? Kalau ada pesan dari orang yang ngaku pejabat, jangan langsung percaya. Meski profilnya meyakinkan, cek dulu kantor resminya. Untuk mencegah penipuan digital, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar memahami cara kerja berbagai modus penipuan. Selalu waspadai informasi mencurigakan, jangan sembarangan memberikan data pribadi, dan pastikan melakukan verifikasi terhadap setiap pesan atau permintaan yang tidak jelas. Gunakan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 langkah atau 2FA untuk melindungi akun penting, serta hindari mengklik tautan dari sumber yang tidak terpercaya. Jika menjadi korban, segera laporkan ke pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dan tidak memakan korban lain. Lalu kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga membuka celah bagi kejahatan digital seperti penipuan online. Berbagai modus yang semakin canggih menuntut kita untuk lebih waspada dan memahami cara kerjanya dengan meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data pribadi, serta bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Kita dapat melindungi diri dari ancaman penipuan digital yang terus berkembang. Jika penipuan online tidak dicegah, akan muncul dampak serius bagi korban. Kerugian finansial yang besar, trauma dan hilangnya rasa percaya, ancaman keamanan data pribadi, rusaknya hubungan sosial dan mental korban. Bahkan, jika lebih luas lagi, jika masyarakat terus dikelabui, keamanan digital Indonesia semakin rapuh. Karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran dan literasi digital mulai dari diri sendiri dengan bersikap waspada. Kita melindungi keluarga, teman, bahkan masyarakat luas. Teknologi memang berkembang, namun keamanan ada di tangan kita. Mari kita bersama-sama cerdas, kritis, dan tidak mudah percaya sebelum memastikan kebenarannya. Terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.